Ya, harga daging sapi yang mencapai Rp140.000 per kilogramnya ini tidak hanya memunculkan polemik di tengah pedagang saja, tapi juga menimbulkan polemik di rantai suplainya ini. Yang bermasalah yang mana sebenarnya? Apakah ini ada di distributornya, ataukah ada di RPH-nya, atau di mana kira-kira? Nah, kita akan bersambung di ujung telepon sana sudah ada Pak Wahyu dari Bulog. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak Wahyu. Ya, Pak, ini dari tadi kita membicarakan nih, seperti apa sih ini meroketnya harga daging sapi 140.000, 110.000 mungkin per kilogramnya. Ini gara-gara apa sebenarnya? Apakah mendekati Hari Raya Idul Adha kah? Atau memang ada permasalahan di rantai suplainya atau seperti apa? Baik Mbak, kalau bicara harga daging, kami sudah ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi kenaikan harga daging itu bahkan seminggu sebelum puasa. Jadi seminggu sebelum puasa kami sudah perintahkan untuk operasi pasar, kemudian dalam perjalanannya sampai bulan puasa, Ramadan, kemudian Hari Raya, dan sampai hari ini memang terjadi kenaikan harga daging yang signifikan. Yang pasti barangkali kami sebagai organ pemerintah Bulog yang tugasnya adalah stabilisasi pasokan dan harga termasuk di dalamnya daging adalah bagaimana daging yang diterima oleh masyarakat itu dengan harga yang terjangkau. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya seperti apa, dan itu memang dimulai sebelum puasa juga harga daging sudah naik. Nah hari ini memang kita mengalami masalah daging karena memang ada pemogokan dari para pedagang yang disebabkan salah satunya menurut mereka adalah karena harga daging yang mereka terima harganya sangat mahal sehingga tidak terbeli oleh masyarakat dan mereka mengalami kerugian. Sekali lagi fungsi Bulog dalam hal ini adalah sebagai stabilisator. Kami sudah ditugaskan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan adanya operasi pasar, dan itu sudah berlangsung. Sekali lagi saya sampaikan sebelum puasa, dalam puasa Ramadan, kemudian setelah Hari Raya sampai sekarang pun kami masih melakukan kegiatan operasi pasar. Sampai kapan Pak akan dilakukan operasi pasar terus jika kondisi pasar tidak membaik begitu? Apakah terus-terusan akan dilakukan operasi pasar? Apakah ada cara lain begitu? Instrumen yang ada sekarang ini adalah untuk menekan harga dan menyediakan daging yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Ya operasi pasar itu yang instrumen yang ada di pemerintah dan Bulog sebagai pelaksananya. Namun demikian barangkali kalau pertanyaannya sampai kapan, yang pasti sampai harga daging tergolong dalam wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Nah caranya bagaimana, barangkali kita bisa serahkan ini ke pemerintah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, bagaimana mengatur ini, termasuk barangkali memfungsikan Bulog sebagai stabilisator harga pangan, termasuk di dalamnya adalah harga daging. Pak Wahyu tadi Menteri Perdagangan sempat menyebut bahwa kejadian ini Bulog lah yang harus bertanggung jawab. Sementara itu mengenai data-datanya sendiri Pak, apakah memang benar stok saat ini cukup sampai 3-4 bulan ke depan? Ya, pertama barangkali dari Pak Menteri Perdagangan bukan Bulog yang bertanggung jawab, tapi Bulog sebagai organ pemerintah yang dapat menstabilisasi harga di masyarakat itu harus turun, dan kami sudah turun. Sekali lagi sebelum adanya pemogokan pun kami sudah melakukan operasi pasar, walaupun saya beri catatan bahwa mungkin jumlahnya belum signifikan, dan ini sebetulnya kami inginkan adalah Dinas Peternakan atau Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Dinas Perdagangan yang mengalami masalah dengan pemogokan itu bisa bekerja sama dengan kami untuk menyiapkan peralatan distribusi, peralatan untuk penyimpanan daging, sehingga operasi pasar yang ditugaskan kepada kami bisa semakin banyak dilakukan dan itu semakin terasakan oleh masyarakat. Jadi kalau dikatakan bertanggung jawab barangkali bukan seperti itu maksud Pak Menteri Perdagangan, tapi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan operasi pasar seperti yang diperintahkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Nah kalau kemudian ke depannya ada langkah-langkah termasuk memfungsikan Bulog dalam hal
mulai dari importasi sapi sampai ke distribusi dan ke pedagang. Insya Allah kami akan siapkan, dan kalau itu sudah berlangsung barangkali peran Bulog dalam stabilisasi harga daging dan harga pasokan daging dan harganya itu bisa lebih nyata, lebih signifikan gitu. Ya, dalam jangka waktu berapa minggu lagi kira-kira dari Bulog sendiri akan mengimpor dari negara lain, Pak? Proses ini sedang dijalankan. Yang pasti kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya agar kami bisa mempunyai stok. Jadi sekali lagi fungsi Bulog ini bukan berkategori sebagai importir sapi atau importir daging, tapi kami ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi stabilisator pasokan dan harga daging. Jadi konsepnya adalah bagaimana pemerintah negara mempunyai stok daging yang cukup dengan harga yang terjangkau, sehingga pada saat-saat tertentu, pada saat harga daging naik, maka Bulog atau pemerintah melalui Bulog akan bertindak cepat dan masyarakat bisa tenang dengan harga daging yang terjangkau. Nah, ya, pertanyaannya sampai kapan sekali proses administrasi sedang dilangsungkan? Ya, intervensi itu berupa apa saja, Pak, nantinya? Tindakannya yang pasti kalau Bulog sebagai stabilisator sudah mempunyai cadangan daging, cadangan sapi yang cukup, maka intervensi ke pasar kami akan bisa masuk ke pasar dan itu insya Allah harganya akan bisa kita tekan. Sebagai satu catatan misalnya, kalau harga daging yang kami jual saat ini untuk operasi pasar paling tinggi kita jual dengan harga Rp90.000. Dan kalau di pasaran Rp140.000 seperti informasi tadi, bahwa kami bisa jual dengan harga eceran itu Rp90.000. Jadi idealnya barangkali kalau dihitung-hitung plus nanti ada keuntungan pedagang, ya itu tidak akan lebih dari Rp100.000 harga daging, kalaupun itu melalui jalur tata niaga dengan memfungsikan para pedagang daging di pasar gitu. Baik, Pak Wahyu, nanti kita akan sambung lagi komunikasi kita. Saya akan ke Pak Sarman dulu. Ya. Pak Sarman, jadi siapa yang harus tanggung jawab, Pak? Di sini Menteri Perdagangan atau Bulog harusnya? Ya, saya rasa kita pada saat ini tidak pada posisi saling melempar tanggung jawab ya. Saya rasa ini adalah tugas kita bersama. Makanya saya katakan tadi bahwa koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian terutama ini, karena produksi ada di pertanian. Mereka yang memiliki data-data yang valid sebenarnya. Di mana saat ini sapi-sapi kita, di mana sapi feedlotnya, di mana sapi-sapi masyarakatnya yang siap datang ke pasar, ini ada di Kementerian Pertanian. Makanya yang kita harapkan adalah bagaimana data-data yang ada di pertanian itu harus valid, harus betul-betul bisa diukur secara fisik. Artinya itu sebagai stok yang mampu betul-betul mensuplai pasar. Nah, makanya yang saya katakan tadi misalnya, layak nggak sapi-sapi masyarakat ini dijadikan menjadi stok? Sedangkan sapi-sapi masyarakat itu tidak setiap saat bisa dibeli, ya kan? Tapi itu kan menjadikan stok. Karena ketika kita misalnya pergi kepada peternak misalnya, kita beli sapinya, mereka bilang saya tidak jual. Jadi maksud Anda yang dimaksud stok daging sapi seperti yang tadi disampaikan oleh Bulog atau Menteri Perdagangan itu adalah sapi-sapi yang masih dimiliki oleh warga, begitu, sapi yang belum dibeli, sapi yang belum siap potong? Nggak, kalau tadi yang dibilang oleh Pak Menteri Perdagangan tadi yang 160.000 itu adalah merupakan sapi bakalan yang saat ini sedang digemukkan di feedlot. Ya, itu kan itu satu. Sudah ada kuotanya masing-masing, Pak ya. Nah, ada sekarang ini yang angka 12.500.000 ini yang menurut sensus BPS adalah merupakan sapi-sapi yang tersebar di seluruh Indonesia dan itu milik masyarakat. Nah, masih milik masyarakat ya? Masih milik masyarakat. Jadi artinya itu akan dijual ketika dia butuh uang. Ketika dia mungkin mau kuliahin anak, atau mungkin dia mau umroh, atau mungkin mau pesta misalnya, itu baru dijual. Ya, sedangkan pasar kan tidak bisa menunggu itu. Betul, itu kan menjadi diskusi kita ya dari selama ini. Sebenarnya seperti apa sih tata niaga yang benar gitu? Apa memang harus mendirikan seperti Tapos zaman dulu di Orde Baru dan sebagainya? Mungkin salah satu ya, tapi harapan kita ke depan ya, kita pasti mendukung bahwa kita ini menuju suatu kemandirian pangan. Artinya target pemerintah untuk melakukan swasembada sapi itu kita dukung. Ya, perlu catatan kita bahwa sebenarnya pemerintah kan sudah 3 kali gagal nih Kementerian Pertanian untuk menunjukkan swasembada sapi. Udah 3 kali nih. Nah, sekarang ini mau coba dihidupkan kembali. Tapi kita harus betul-betul memiliki suatu grand design atau katakanlah misalnya sebagai blueprint kita jangka panjang. Karena saya yakin kalau kita hanya mengandalkan
sapi-sapi yang ada di Fitrop. enggak di masyarakat misalnya sebagai petani-petani tradisional kita, saya agak sedikit khawatir kalau kita menuju swasembada. Tapi bagaimana misalnya pemerintah membuat suatu regulasi yang memiliki daya tarik untuk mendatangkan investor, untuk bagaimana perusahaan ini menjadi peternak yang berbasis industri. Ya. Sementara itu masih mengimpor juga. Ya, saya rasa memang dalam jangka panjang, ya karena ini jangka panjang nih, ya bagaimana supaya dalam jangka pendek, menengah dan panjang ini kita menuju suatu titik swasembada. Dan kuota impornya nanti akan dikurangin sedikit karena demi sedikit. sapi ini tidak bisa kita samakan dengan komoditi yang lain. Beras, gula, kedelai kita tanam saat ini 4 bulan lagi bisa dipanen. Bisa diperhitungkan. Tapi gitu ya? sapi lahir hari ini, misalnya 3-4 tahun lagi bisa dipotong. Kan harus jangka panjang dia. Iya Pak, kita mengenal sistem bahwa kemarin itu misalnya mentan yang terdahulu dengan mentan yang sekarang ini sedikit berbeda. Mungkin kalau sekarang pakai sistem kuota, kemarin pakai sistem buka tutup gitu ya. Yang mana yang lebih efektif? Kami akan kembali saat lagi.